Sidang pra-peradilan tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilihan dengan pemohon Ketua Lembaga Pengawas Pemilihan atau LPRI Kalimantan Selatan, Syarifah Hayana, dengan termohon Polres Banjarbaru, kini mulai bergulir di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Senin 26 Mei 2025 kemarin. Sidang perdana untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan agenda pembacaan permohonan tersebut dipimpin Hakim Tunggal Ria Aprianti. Untuk lengkapnya terkait sidang perdana ini, kita terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Rizky, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, dapat saya laporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Telah dilaksanakan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia LPRI Kalimantan Selatan, Syarifah Hayana, yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilihan, di mana sidang dilaksanakan pada Senin 26 Mei 2025 dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Syarifah Hayana. Syarifah Hayana yang juga menjadi pemohon pada gugatan PSU Pilwali Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi pada sidang perdana tersebut tidak hadir, namun diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, pemohon dari kuasa hukum Syarifah Hayana mendalilkan sejumlah pokok permohonan yang berisi permintaan agar Syarifah Hayana yang saat ini berstatus sebagai tersangka itu dibatalkan. Selain itu juga tim kuasa hukum dari Syarifah Hayana meminta proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Banjarbaru itu dihentikan. Dalam pokok permohonannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah prosedur yang dianggap mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pihak termohon dari Polres Banjarbaru yang diwakili oleh tim hukum dari kepolisian membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Dari termohon Banjarbaru, Polres Banjarbaru menyatakan bahwa penetapan proses tersangka tersebut telah sesuai dengan prosedur ya, dan secara sah sesuai dengan pasal 184 KUHP, di mana disebutkan tersangka Syarifah Hayana telah memenuhi unsur pasal 128 ayat A, B, C, D, dan K Undang-Undang Pilkada. Demikian laporan dari saya. Yang memaknai berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu Kada itu kan kejadian khusus, undang-undang khusus kan. Berarti harapan kami adalah ini bukan tindak pidana umum. Gelarnya itu pun diundang klien kita beserta kuasanya, sehingga ada berimbangan. Ini tidak dilakukan oleh penyidik. Jadi 9 poin itulah yang kami ajukan, sehingga penetapan tersangka terhadap klien kami Syarifah Hayana itu harus dibatalkan dan dianggap tidak sah prosesnya. Jadi clear itu bahwa, dan besok merupakan saksi fakta yang kami ajukan di persidangan, serta ada 2 orang ahli memang rencananya. Tapi memang ini kami menyesuaikan, karena hari ini kalau jam 13.30 akan diputuskan bahwa lanjut MK masuk dalam pembuktian, itu kami hari Rabu sudah berada di Jakarta beserta saksi kunci yang di Banjarbaru akan kami bawa beserta protokol keamanannya, karena ada 1 saksi kunci yang akan membongkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.